Chapter 33, Masa lalu yang menyakitkan. Sena menggeleng. Baiklah, aku akan sedikit bercerita, katanya. Ya, ayo ceritakan, aku mau dengar. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Adik pertamaku laki-laki dan adik keduaku perempuan. Tapi aku dan kedua adikku berbeda ayah. Mama dan ayah bercerai waktu usiaku masih balita. Semenjak saat itu, aku tidak pernah bertemu dengan ayah sampai saat ini. Bahkan, aku juga sudah tidak ingat dengan wajahnya. Tuturnya sambil memandangi kilauan cahaya matahari yang terpantul di permukaan air danau. Kau belum pernah bertemu dengan ayahmu sampai saat ini? Tanya Dion mengulang yang diceritakan Sena. Sena mengangguk. Jadi, semenjak bercerai, ayahmu tidak pernah datang mengunjungimu? Sena menggeleng. Tidak pernah, jawabnya. Tapi kau tahu di mana ayahmu tinggal? Tahu, tapi kalau alamat persisnya aku tidak tahu. Katanya, aku sempat ingin menemui ayah. Tapi mama kurang setuju dengan niatku itu. Mama bilang, untuk apa menemui orang seperti dia yang sudah menelantarkan anaknya? Ya kalau masih tinggal di situ. Kalau sudah pindah bagaimana? Sudah jauh-jauh datang, orang yang dicarinya tidak ada. Atau kemungkinan yang lebih buruknya lagi, dia tidak mengakui aku sebagai anaknya. Karena mama bilang seperti itu, aku mengurungkan niatku untuk pergi menemui ayah. Ungkap Sena. Maaf, tapi sepertinya mamamu sangat membenci ayahmu ya? Tanya Dion. Ya, bagaimana mama tidak membenci ayah? Dulu ayah sampai mengurung kami di kontrakan sempit. Sampai buang air pun di tempat itu seperti hewan. Dion dibuat terkejut dengan cerita Sena. Ayahmu sejahat itu? Tapi apa yang membuat ayahmu bisa sampai seperti itu? Tanya Dion penasaran. Ia tak habis pikir, ada seorang suami dan ayah yang tega mengurung istri dan anaknya seperti hewan. Rasa cemburu ayah terhadap mama di luar nalar. Mama benar-benar tidak boleh bertegur sapa dengan lawan jenis. Entah itu dengan tetangga, bahkan dengan paman adiknya mama sendiri. Orang waras mana yang berpikir seperti itu? Apa hanya karena cemburu ayahnya Sena sampai melakukan hal gila seperti itu? Itu namanya bukan cemburu, tapi sudah termasuk perilaku psikopat. Dion hanya mampu mengucapkannya dalam hati. Tak mungkin ia mengatakan itu secara langsung kepada Sena. Ia juga takut Sena tersinggung. Lalu, bagaimana akhirnya kalian bisa keluar dari tempat itu? Apa ayahmu sadar kalau yang dilakukannya itu salah? Sena menggeleng. Tidak, paman yang mengeluarkan kami dari sana. Kebetulan waktu itu paman berkunjung ke sana. Tapi waktu paman ke sana dan memanggil-manggil mama tidak menyahut. Karena mama takut ayah akan marah. Setelah diperiksa, pintunya dikunci. Paman yang mengira kami tidak ada di rumah memutuskan pergi. Tapi suara tangisanku membuat paman kembali, yang pada akhirnya paman mendobrak pintu kontrakan itu. Aku dan mama langsung dibawa pulang ke Garut hari itu juga. Tuturnya. Dion mendengarkan dengan serius cerita Sena. Sesampainya kami di Garut, aku langsung dibawa ke dokter. Dokter bilang aku terkena campak yang sudah komplikasi ke usus. Dan aku langsung divonis hanya bisa bertahan hidup 2 minggu saja. Tapi beruntung, ucapan dokter itu tidak sesuai dengan skenario yang sudah Tuhan buat. Kau masih hidup sampai saat ini dan bertemu denganku. Timpal Dion seraya tersenyum tulus. Sena membalas senyuman Dion lalu kembali menatap lurus ke danau kemudian berkata, Ya, takdir Tuhan di atas segalanya. Jika saja benar usiaku sampai di 2 minggu itu, aku tidak akan pernah tahu kehidupan dunia yang sesungguhnya. Aku tidak akan pernah tahu dikecewakan, disakiti, dan tidak dipedulikan. Tanpa sadar, Sena menitikkan air mata. Dion mengulurkan tangannya hendak mengusap air mata Sena,
Namun Sena buru-buru memalingkan wajahnya sambil mengusap air matanya dengan sedikit kasar. "Maaf, aku tidak bisa mengontrol emosiku," kata Sena. Dion kembali menarik tangannya lalu berkata, "Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Kalau aku ada di posisimu, aku juga pasti tidak akan bisa mengontrol emosiku. Maaf, kalau aku sudah membuatmu sedih, seharusnya aku tidak bertanya terlalu jauh." Dion merasa bersalah karena telah membuat Sena menangis. "Tidak, ini bukan salahmu. Aku saja yang terlalu rapuh. Entahlah. Meskipun kejadian itu sudah lama berlalu, tapi setiap aku menceritakannya, aku selalu tak bisa mengontrol emosi. Tanpa sadar aku menangis begini." Tutur Sena seraya tersenyum getir. "Aku tahu, menyembuhkan luka bukanlah hal yang mudah. Tapi aku yakin kau pasti bisa. Di mataku, kau adalah wanita kuat. Sebanyak yang aku tahu, kau begitu tegar menghadapi semua ujian hidup," kata Dion menghibur Sena. "Kau percayakan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dia memberikan ujian seperti itu padamu, berarti dia tahu kalau kau mampu untuk melewatinya. Sudah, jangan sedih lagi ya. Daripada kau menangis, lebih baik kita makan lagi. Ayo, kita habiskan." "Apa? Menghabiskan semua makanan ini?" Sena merasa tak mungkin bisa menghabiskan makanan sebanyak itu berdua. "Iya, ayo habiskan." Sebenarnya Dion juga tahu kalau mereka tidak akan bisa menghabiskan makanan itu. Ia hanya ingin mengajak Sena berdebat saja, supaya Sena berhenti menangis. "Ayo, cepat habiskan. Kalau tidak dihabiskan, aku akan meninggalkanmu sendirian di sini," ancamnya bergurau. "Tinggalkan saja. Kau pikir aku takut? Aku tinggal pesan ojek online, selesai, aku bisa pulang." Sena mengejek Dion dengan menjulurkan lidahnya. "Pandai sekali." Dion tersenyum miring sambil menggeleng pelan. "Kau masih betah di sini kan?" tanya Dion, takutnya Sena sudah merasa bosan dan ingin pergi ke tempat lain. "Ya, aku masih betah. Kalau kau ada keperluan, tidak apa-apa, kau pulang saja. Aku masih ingin di sini," kata Sena. "Tidak, bukan begitu maksudku. Aku hanya takut kau merasa bosan dan ingin pergi ke tempat lain. Kalau kau masih ingin di sini, tidak apa-apa. Aku akan menemanimu meskipun sampai malam," guraunya. "Tidak sampai malam juga. Kalau langit sudah gelap, pemandangannya beda cerita, Di. Bukan terlihat indah, tapi horor yang ada." Mereka tertawa dan kembali menikmati pemandangan sambil mengobrol ringan. Tak terasa hari pun sudah sore. "Sudah jam 3 lewat. Kau masih mau di sini?" tanya Dion. "Sepertinya sudah cukup. Kita pulang saja," kata Sena. "Pulang? Tidak. Aku masih ingin mengajakmu ke suatu tempat. Boleh kan?" "Kau mau mengajakku kemana?" tanya Sena. "Nanti kau juga akan tahu. Kau pasti akan menyukainya karena aku rasa kau membutuhkan itu," tutur Dion. "Hah? Butuh?" Sena mengerutkan keningnya tak mengerti. "Sudah, kau tinggal ikut saja. Ayo, bantu aku masukkan makanan-makanan dan sampah-sampah ini," pinta Dion sambil memasukkan sisa makanan yang belum sempat mereka makan ke dalam tote bag. Sedangkan Sena memasukkan sampah bungkus makanan ke dalam tote bag lainnya.